Tolong tampilkan satu ayat, Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, ayat ini untuk saya sangat merema, karena dikatakan apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Saudara, kita hidup di masa percepatan. Semua informasi, baik yang jelek dan yang baik, sangat mudah cepat untuk kita dapatkan. Betul-betul masa-masa yang sangat cepat. Itu sebabnya saya percaya kita ini akan mengerjakan banyak hal, Bapak Ibu. Kita ditugaskan oleh kerajaan surga mengerjakan banyak hal. Yang menarik di ayat ini dikatakan apabila kamu telah. Saudara, kadang-kadang kita ini merasa telah melakukan, padahal di pemandangan Tuhan belum tentu telah. Seperti tadi Tuhan berkata it is finished, karena betul-betul Tuhan Yesus sudah melakukan. Ayat ini berkata apabila kamu sudah melakukan tugas, kamu harus berkata kepada jiwamu, kita adalah hamba yang tidak berguna. Itu gak mudah, Bapak Ibu. Makanya sejujurnya ya, saya banyak mendapat tentang pengertian perjanjian. Sejujurnya saya banyak tidak berani mengucapkan. Yang berani saya ucapkan kalau ada kata karena Tuhan, karena kasih Tuhan. Beberapa kali saya dengar sudah ada tulisan, aku meletakkan, aku tidak takut nyawa. Saya merasa gak sanggup. Saya belum melakukan itu. Pada waktu di lantai 4 di sekolah, pada waktu saya dengar bunuh pendeta, saya jujur masih takut, Bapak Ibu. Waktu di China saya ditangkap, saya masih takut. Pada waktu berkata malam ini kamu masuk penjara, 3 hari deportasi, jujur saya masih takut. Saya belum selevel dengan banyak orang yang tidak takut nyawa. Kadang-kadang pada waktu Tuhan berkata berikan uangmu, saya masih bergumul, Bapak Ibu. Kalau uang sedikit, saya mudah. Tapi kalau uang jumlah banyak dan saya sedang membutuhkan, saya belum selevel dengan banyak orang. Maka dari itu, izinkan saya memberikan sebuah pengertian. Kita perlu menyadari
terutama di jiwa. Karena antara roh dengan tubuh, tengah-tengahnya itu jiwa, Bapak. Ada banyak orang merasa aku sudah mengerjakan, aku sudah melakukan. Hati-hati, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Firman ini berkata, kamu yang sudah melakukan saja, yang sudah dinilai Tuhan sudah melakukan, Tuhan suruh, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bayangin Bapak Ibu, yang sudah melakukan, diperintahkan Tuhan untuk menyadari bahwa itu bukan kita yang mengerjakan. Itu kasih karunia, itu kemurahan, itu kuasa Tuhan, itu roh Tuhan. Apalagi kita belum melakukan, baru separuh melakukan, baru sebagian mengerjakan. Saya akan cerita sedikit tentang, sebetulnya tema pagi ini saya memberi tema fast response. Kita harus respon dengan cepat, mengerjakan dengan cepat apa yang Tuhan perintahkan. Jangan berlambat-lambat. Karena kita sedang memasuki, saudara, masa yang berbeda. Kalau istilah buin gaspol, saudara betul-betul harus merespon dengan cepat apa yang diperintahkan Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu pernah dengar apa yang disampaikan Bu Nani. Jalannya nggak satu. Ada jalan air, ada jalan darah, ada jalan minyak, ada jalan lemak. Nggak satu. Jadi pada waktu Tuhan mengizinkan kita memasuki salah satu jalan, saudara harus fast respon. Bagaimana cara Tuhan untuk kita lolos di dalam setiap jalan yang Tuhan izinkan terjadi. Cepat respon. Saya punya pengalaman, saya punya teman baik orang Bandung, saudara. Satu kali bersama keluarga mereka, kami liburan ke Sarangan. Saudara pasti tahu Sarangan, dekat Magetan. Kalau dari arah Jawa Tengah, Tawangmangu, Cemorosewu naik, terus turun Sarangan. Nah Bapak Ibu, ada jalan yang sangat ekstrim, yaitu menjelang mencapai Sarangan, sangat curam. Dan dari Sarangan mau naik, itu sangat terjal. Ya, dua jalan itu ekstrim. Saya bilang sama teman saya, nanti pada waktu kamu turun, kamu jangan pakai rem terus. Nanti remmu terbakar. Jadi waktu itu saudara, mobil-mobil belum matic. Saya bilang selain menurunkan gigi, karena kita sedang memasuki, mau mencapai tujuan, dan itu jalan sangat curam. Saya bilang kamu harus pindah gigi dengan tepat, jangan terlambat, jangan cuman rem. Saudara, teman saya berkata, oh di Bandung saya sudah sering, Lembang, wah itu naik turun, saya sudah biasa. Saya bilang ini beda. Ini jalan yang berbeda. Belum tentu kamu sudah melewati jalan seperti ini. Saudara, teman saya agak menyepelekan, saya diam saja. Saudara, kami dua mobil,
Dan saya lupa saya di depan atau saya di belakang. Pokoknya pada waktu giliran dia hampir sampai ke Sarangan. Kalau Anda tahu ya, dari Cemorosewu sangat tinggi dan turun ke Sarangan itu sangat curam. Dia lebih menggunakan banyak rem, saudara. Sebetulnya ada perintah, ya, saya katakan pindah gigi. Tapi dia lebih menggunakan rem. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Oh, berarti dia di depan, saya ingat sekali. Saudara, pada waktu dia mulai menurun, ya, menggunakan rem gak salah. Tapi harus tahu kapan pindah gigi. Dari 3, turun 2, bahkan 1. Saya bilang saudara, sebelum jauh saya udah bilang, bahkan 1. Gak usah. Ya udah saya diam. Apa yang terjadi? Begitu dia melewati jalan yang sangat menukik dan sangat curam, remnya terbakar, saudara. Dan dia terpaksa menunggu sekian lama. Yang lain semua sudah sampai. Dia menunggu sekian lama sampai betul-betul dingin. Dan akhirnya sampai di bawah dia kemagetan ganti rem. Nah Bapak Ibu, sebetulnya kita punya pelajaran yang dialami oleh orang lain, tidak perlu dialami oleh kita. Kalau Alkitab berkata, ini sebuah pelajaran untuk saudara dan saya. Tidak perlu kita melakukan kesalahan yang sama. Saudara, apa yang terjadi? Begitu kita selesai berapa hari, 4 hari, 5 hari, kita mau balik. Saya ingatkan dia, nanti ya, ini sangat terjal. Kamu harus gaspol, tapi dari 2 cepat pindah 1, jangan terlambat. Itu mah kalau naik beda. Kalau naik mobil saya ini sudah hebat, 2 cukup. Saya udah ingatkan saudara. Apa yang terjadi? Dari bawah kita sama-sama kenceng, 1, 2, pindah 2. Saudara itu sangat, kalau sudah tahu Sarangannya sangat terjal. Saudara, dia pindah giginya terlambat. Begitu dia pindah gigi 1, mobil itu berhenti. Semua penumpang harus turun. Dan ada banyak orang desa di situ yang sudah siap untuk mendorong. Dan dia keluar uang cukup banyak. Saudara, Tuhan tidak ingin kita mengalami kerugian. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tapi saudara harus fast response. Pada waktu Tuhan berkata pindah gigi, saudara harus tepat dan cepat. Saya pakai 1, 2, begitu saya lihat langsung saya pindah 1. Saya sampai tujuan dan teman saya menunggu lama. Penumpang turun harus jalan kaki yang terjal. Sementara orang-orang mendorong dia keluar uang banyak. Saudara, pekerjaan akhir dari akhir zaman ini sangat banyak. Saya berharap Bapak Ibu, hari ini kita pembaharuan perjanjian. Sadari semua yang kita kerjakan hanya karena Tuhan. Semua yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita. Dan yang lebih penting saudara, responi cara-cara Tuhan. Besok saya mau sampaikan ini saudara. Cara yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah muncul, yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah engkau dengar. Itu disediakan Tuhan buat kita menyelesaikan pekerjaannya. Saya baca sekali lagi. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Apabila telah, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.